Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Prasetyo, NPM 1901010065 dari kelas PAIB semester 3. Di sini saya akan membuat video tentang resum ulumul Quran. Pertama, ijaz. Yang dimaksud ijaz secara terminologi ilmu Al-Quran adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli berikut. Menurut Manna Khalil Al-Qotan misalnya mendefinisikan ijaz adalah menampakkan kebenaran Nabi SAW dalam pengakuan orang lain sebagai seorang Rasul utusan Allah, dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandinginya atau menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran, dan kelemahan-kelemahan generasi sesudah mereka. Mukjizat yang bersifat material indrawi yang tidak kekal, dan mukjizat imaterial logis yang dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat nabi-nabi terdahulu merupakan jenis pertama. Mukjizat mereka bersifat material dan indrawi dalam artian keluarbiasaan tersebut dapat disaksikan atau dijangkau langsung melalui indera masyarakat tempat nabi tersebut menyampaikan risalahnya. Fungsi mempelajari ilmu ijaz Al-Quran adalah kita dapat mengetahui lebih dalam tentang mukjizatan Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kitab yang universal, yakni tidak mengkhususkan pembicaraannya terhadap bangsa tertentu seperti kaum muslimin, akan tetapi ia berbicara kepada seluruh manusia, baik umat Islam maupun non-Islam. Yang kedua, nasik mansuk. Secara pengertian secara etimologi, nasik yaitu antara lain penghilang, penggantian, pengubahan, dan pemindahan. Sesuatu yang menghilangkan, menggantikan, mengubah, dan memindahkan disebut nasik. Sedangkan sesuatu yang dihilangkan, digantikan, diubah, dan dipindahkan disebut mansuk. Secara terminologi, para ulama mendefinisikan nasik yaitu menghapuskan hukum syara dengan kitab syara pula, atau menghapuskan hukum syara dengan dalil syara yang lain. Syarat-syarat nasik. Yang pertama, hukum yang nasak mansuk berupa hukum syar'i, baik yang berbentuk perintah ataupun larangan. Yang kedua, hukum dalil yang berfungsi sebagai nasik harus berasal dari nas syar'i, sebagaimana hukum pada dalil mansuk. Yang ketiga, terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan. Pendapat ulama tentang nasik secara logika, bukan secara syar'i. Pendapat ini dianut oleh Abu Muslim Al-Asfihani dan kawan-kawan. Yang kedua, nasakh secara logika dan syar'i. Antara ulama menyatakan bahwa adanya nasakh dan mansukh dalam Al-Quran. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama. Pembagian nasakh. Yang pertama, nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nasakh Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga, nasakh sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat, nasakh sunnah dengan sunnah. 3. Kisos Al-Quran. Menurut bahasa, kisoh jamak dari kisoh, artinya kisah, cerita, berita, atau keadaan. Sedangkan menurut istilah Qosahul Quran ialah kisah-kisah dalam Al-Quran tentang para nabi dan rasul mereka, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Macam-macam. Yang pertama, dari segi waktu, ditinjau dari waktu kisah-kisah dalam Al-Quran ada 3, yaitu yang pertama, kisah hal gaib yang terjadi pada masa lalu. Yang kedua, kisah hal gaib yang terjadi pada masa sekarang, dan kisah hal gaib yang terjadi pada masa yang akan datang. Yang kedua atau yang ke-B, dari segi materi. Dari segi materi, ditinjau dari segi materi kisah-kisah dalam Al-Quran ada 3, yaitu yang pertama, kisah-kisah para nabi, misalnya kisah Nabi Adam dan kisah-kisah nabi selanjutnya. Yang kedua, kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang tidak dapat dipastikan kenabiannya. Yang ketiga, kisah yang
berpautan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya kisah tentang burung ababil. 4. Amsal Al-Quran. Pengertian menurut arti lafal amsal ada 3 macam, yaitu yang pertama bisa berarti perumpamaan, gambaran, atau perserupaan. Yang kedua bisa diartikan kisah atau cerita jika keadaannya amat asing dan aneh. Yang ketiga bisa juga berarti sifat atau keadaan atau tingkah laku yang mengherankan. Menurut istilah, arti amsal yaitu ucapan yang banyak menyamakan keadaan sesuatu yang diceritakan dengan sesuatu yang dituju menurut ulama ahli adab. Menurut ulama ahli tafsir, amsal adalah menampakkan pengertian yang abstrak dalam ungkapan yang indah, singkat, dan menarik, yang mengena dalam jiwa, baik dalam bentuk tasbih maupun majaz mursal. Macam-macam amsal Al-Quran ada 3. Yang pertama, amsal Al-Quran yang jelas, yaitu misal yang di dalamnya terdapat lafal amsal. Yang kedua, al-amsalul kaminah, yaitu perumpamaan yang terselubung yang di dalamnya tidak terdapat lafal tamsil, tetapi artinya menunjukkan kepada arti perumpamaan yang indah, singkat, dan padat. Yang ketiga, al-amsalul mursalah, yaitu beberapa jumlah kalimat yang bebas tanpa lafal tasbih, yakni berupa ayat Al-Quran yang berlaku sebagai perumpamaan. Rukun amsal Al-Quran yang pertama, wajah syabbah, yaitu pengertian yang bersama-sama yang ada pada musabbah dan musabbah bih. Yang kedua, alat tasbih, yaitu kaf, mid, sil, kana, dan semua lafaz yang menunjukkan makna perserupaan. Yang ketiga, musabbah, yaitu sesuatu yang diserupakan atau menyerupai musabbah bih. Yang keempat, musabbah bih, yaitu sesuatu yang diserupai oleh musabbah. Yang kelima, aqsam Al-Quran. Pengertian aqsamul Quran adalah salah satu dari ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang mengkaji tentang arti, maksud, hikmah, dan rahasia sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Quran. Unsur-unsur qasam. Qasam terbagi menjadi 3 unsur. Ada qasam, muqsam bih, dan muqsam alaih. Adat muqsam adalah sighot yang digunakan untuk menunjukkan qasam, baik dalam bentuk fi'il maupun huruf seperti ba, ta, dan wawu sebagai pengganti fi'il qasam. Al-muqsam bih, yaitu sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah. Sumpah dalam Al-Quran ada kalanya dengan memakai nama yang agung Allah, dan ada kalanya dengan menggunakan nama-nama ciptaannya. Yang ketiga, al-muqsam alaih, kadang juga disebut jawab qasam. Muqsam alaihi merupakan sesuatu pernyataan yang datang mengiringi qasam, berfungsi sebagai jawaban dari qasam. Macam-macam qasam itu ada kalanya zahir dan ada kalanya mudmar. Zahir ialah sumpah di dalamnya disebutkan fi'il qasam bih, dan diantaranya ada yang dihilangkan fi'il qasamnya. Yang kedua, mudmar, yang ialah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula maksum bih, tetapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang masuk ke dalam jawab qasam. Yang keenam, jadal Al-Quran. Pengertian jadal atau jidil adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk saling mengalahkan lawan. Macam-macam jadal Al-Quran. Yang pertama, ditinjau dari segi subjeknya. Jadal Al-Quran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu jadal langsung dan jadal tidak langsung. Jadal langsung adalah jadal yang dilakukan oleh Al-Quran sendiri, seperti tanggapan Al-Quran terhadap Muhammad SAW yang telah mengharamkan apa yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jadal tidak langsung adalah jadal Al-Quran yang menggunakan subjek-subjek tertentu dalam melakukan tanggapan atau sanggahan terhadap pihak-pihak yang berbeda pendapatnya dengan apa yang diajarkan Al-Quran.
Yang kedua adalah jika ditinjau dari segi objeknya, jadal Al-Quran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jadal internal dan jadal eksternal. Jadal internal adalah jadal Al-Quran yang ditujukan kepada umat Islam sendiri. Jadal itu terjadi karena umat Islam sendiri yang sering menyalahi apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Sedangkan jadal eksternal adalah jadal yang ditujukan kepada pihak lain atau pemeluk agama kepercayaan lain. Peran Israiliyat dalam tafsir. Pengertian Israiliyat adalah cerita-cerita yang kerap kali dibawa oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Ini berbeda dari hadis yang dipercaya sebagai ucapan, tindakan, atau diamnya Nabi Muhammad SAW. Cerita-cerita Israiliyat umumnya berupa berbagai cerita dan tradisi non-Alkitab, serta Kristiani yang memberikan informasi atau interpretasi tambahan mengenai kejadian atau tokoh yang disebutkan di dalam kitab-kitab suci Yahudi. Dampak Israiliyat dalam tafsir. Israiliyat mempunyai dampak negatif terhadap penafsiran Al-Quran. Ia dapat merusak citra agama Islam, merusak akidah Muslim, dan memalingkan kaum muslimin dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Tokoh-tokoh Israiliyat, yang pertama Abdullah ibnu Salam, yang kedua Ka'ab al-Akbar, yang ketiga Wahab ibnu Munabbih. Israiliyat menurut para ulama. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Muqaddimah fi Lisrulul Tafsir, Israiliyat itu tiga macam. Pertama, cerita Israiliyat yang sahih, itu boleh diterima. Yang kedua, Israiliyat yang dusta, yang kita ketahui kedustaannya karena bertentangan dengan hukum syar'i, yang itu harus ditolak. Yang ketiga, Israiliyat yang tidak diketahui kebenaran dan kepalsuannya, itu didiamkan, tidak didustakan dan tidak juga dibenarkan. Jangan mengimaminya dan jangan pula membohongkannya. Itu saja yang bisa saya resum dari materi Ulumul Quran. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.